Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bayaki, NPM 19030372. Di sini saya akan membawakan materi tentang salah satu metode dalam sorting, yaitu bubble sort. Bubble sort ditemukan pada tahun 1956 oleh Mr. Bogle. Bubble sort adalah algoritma paling sederhana untuk menggunakan data secara ascending dari terkecil ke terbesar, maupun secara descending dari yang terbesar ke terkecil, sehingga dapat dengan mudah dipahami. Namun, bubble sort memiliki kekurangan dan kelebihan dari metode sorting lainnya. Lalu, apa sajakah kekurangan dan kelebihan dari bubble sort? Kekurangannya adalah penggunaannya yang kurang atau tidak efisien, karena jika menurunkan data dengan indeks atau jumlah data yang cukup banyak akan memakan waktu, karena menghitung datanya secara satu persatu. Kelebihannya adalah bubble sort adalah metode sorting yang paling sederhana dan mudah dipahami, dan urutan step by stepnya juga sederhana. Lalu, bagaimanakah cara kerja dari bubble sort? Setelah ini saya akan menjelaskan bagaimana urutan cara bubble sort mengurutkan data. Saya akan menjelaskan cara kerja dari metode bubble sort. Terdapat 4 indeks atau angka yang tidak berurutan. Indeks pertama dengan nilai 6, indeks 2 dengan nilai 2, indeks 3 dengan nilai 8, dan indeks 4 dengan nilai 4. Lalu masuk ke first step atau langkah awal. Jika indeks 1 lebih besar dari indeks 2, maka posisi akan bertukar. Di sini karena indeks 1 bernilai 6 dan indeks 2 bernilai 2, posisinya otomatis akan bertukar. Lalu lanjut, jika indeks 2 lebih besar dari indeks 8, maka posisinya akan bertukar. Namun indeks 2 lebih kecil dari indeks 8, maka tidak akan ada perubahan. Lalu lanjut, jika indeks 3 lebih besar dari indeks 4, maka akan bertukar posisi. First step atau langkah pertama telah selesai. Lalu dilanjutkan dengan second step atau langkah kedua. Jika indeks 1 lebih besar dari indeks 2, maka akan bertukar posisi. Namun di sini indeksnya telah terurut. Lalu lanjut, jika indeks kedua lebih besar dari indeks 3, maka akan bertukar posisi. Lalu lanjut, jika indeks 3 lebih besar dari indeks 8, maka akan bertukar posisi. Namun indeks 3 sudah lebih kecil dari indeks 4. Second step telah selesai. Lalu lanjut third step atau langkah ketiga untuk melakukan pengecekan ulang apakah sudah terurut. Lalu indeks sudah terurut, data akan menampilkan indeks yang telah terurut. Lalu di sini saya telah menyiapkan contoh program dari bubble sort. Lalu program bubble sort adalah nama dari program. Use create adalah identifikasi sintaks clear screen. Lalu tipe data
sama dengan array 1 sampai dengan 100 bertipe integer. R, I, N bertipe integer. I untuk menyimpan perulangannya, N banyak nilai yang diinput. Lalu data sesuai data array yang sudah dibuat. Lalu setelah itu prosedur tukar variabel A, B bertipe integer. Lalu saya menambahkan variabel bantu C bertipe integer. Lalu masuk ke badan program. Di sini fungsinya akan ditukar nanti. A dari C, nilai B dari A, nilai C dari B. Lalu setelah itu prosedur tampil variabel dengan data A, data variabel. Di sini juga saya menambahkan variabel bantu var I bertipe integer. For I titik 2 sama dengan 1 to ND. Write A dari titik 2 5 adalah jarak. Outline untuk penambahan spasi. Lalu setelah itu prosedur bubble variabel A data. Di sini juga ada saya menambahkan variabel bantu G bertipe integer. Begin for I titik 2 sama dengan 1 to N min 1 do. Begin text color. Di sini saya menggunakan text color untuk mempermudah membedakan redline langkah I. Lalu tampil untuk memanggil prosedur tampil yang telah dibuat sebelumnya. Lalu J sama dengan N down to I plus 1 D. If A dari J kurang dari J min A, A dari J adalah indeks belakang, sedangkan A dari J min 1 adalah indeks depan. Dan tukar untuk memanggil prosedur tukar yang telah dibuat sebelumnya. A dari J, A dari J min 1. Jika nilai A dari A kurang dari J min 1, maka akan bertukar. Namun jika lebih dari tidak akan bertukar. Tampil A untuk memanggil prosedur tampil. Redline untuk memberi batas. Lalu kita masuk ke badan utama dari program Bubblesort. Begin clear screen untuk membersihkan layar. Write input banyak bilangan sama dengan redline agar terbaca. Lalu redline
sama dengan untuk memberi batas outline menambahkan spasi. For i titik 2 sama dengan 1 to and do. Write data ke i sama dengan readline dari ini and lalu readline data sebelum diurutkan untuk mengindikasikan data yang belum diurutkan. Tampil untuk memanggil prosedur, tampil, lalu wordline, ada dua wordline untuk menambahkan dua spasi, bubble untuk menampilkan prosedur bubble. Ini program yang akan diurutkan nanti. Wordline untuk menambahkan spasi, wordline data sudah diurutkan untuk memberi pembatas dan sebagai indikasi dari data yang telah diurutkan. Lalu prosedur tampil untuk menampilkan hasil dari data yang telah diurutkan, readline agar data untuk program agar bisa terbaca, and akhir dari program. Lalu setelah itu saya akan mencoba menjalankan program. Sini saya akan menginput 4 indeks. Ada 4 indeks, yaitu 6 sebagai indeks 1, 2 sebagai indeks 2, 8 indeks 3, 4 sebagai indeks 4. Masuk ke step atau langkah pertama. Jika 4 indeks 4 lebih kecil dari indeks 3, maka indeks 4 dan 3 akan bertukar posisi. Lalu indeks 3 jika lebih kecil dari indeks 2, maka akan bertukar posisi. Namun di sini indeks 3 dan 2, karena indeks 3 lebih besar dari indeks 2, maka tidak bertukar posisi. Lalu indeks 2 jika lebih kecil dari indeks pertama, maka akan bertukar posisi. Itulah langkah pertama. Lalu untuk step atau langkah kedua sama saja, diurutkan secara terurut dari indeks kecil, lalu di indeks ketiga maka sudah terurut semua, lalu data sudah diurutkan karena di indeks ketiga data sudah tak ada perubahan dengan indeks 1, 2, indeks 2, 4, indeks 3, 6, dan indeks 4, 8. Penggunaan sorting bubble sort sangat efektif jika menggunakan data atau indeks yang sedikit. Namun jika menggunakan untuk sorting data yang sangat banyak, maka bubble sort sangat tidak efisien karena memakan waktu yang cukup lama. Sekian saja dari saya.